Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hama ba'du. Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Pengasih yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak-bapak, Ibu guru, serta para siswa sekalian, siswa baru SMK Negeri 2 Pengasih tahun pelajaran 2021-2022 yang saya banggakan dan saya cintai. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita diberi kesehatan, keselamatan, dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 2 Pengasih tahun pelajaran 2021-2022. Kami dari bimbingan konseling, nama saya Kamisan, pagi ini akan menyampaikan materi bimbingan konseling. Untuk itu silahkan para siswa untuk menyiapkan diri, dan nanti selanjutnya kita akan bertemu insya Allah dalam tatap muka kalau memang diperkenankan. Akan tetapi saat ini masih dalam suasana pandemi, saya berpesan kepada para siswa-siswa sekalian untuk melaksanakan protokol kesehatan di mana saja, dan untuk sementara SMK Negeri 2 Pengasih tetap daring, ya, daring sampai nanti ada keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah di atas. Nah, para siswa baru sekalian yang saya banggakan, baik dari bimbingan konseling kita mulai. Nah, para siswa baru sekalian yang saya banggakan, baik dari bimbingan konseling kita mulai dari slide pertama, bimbingan konseling. Nah, apa bimbingan dan konseling itu? Ya, bimbingan konseling SMK Negeri 2 Pengasih punya tujuan memberikan layanan kepada peserta didik agar diperoleh pengetahuan dan pengalaman sehingga mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi. Ya, tujuan diadakan bimbingan konseling ini agar siswa yang pertama dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang. Ini, nah, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Ini tujuan dari bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan. Ya, lingkungan pendidikan ya di lingkungan sekolah kita ini. Ini namanya lingkungan pendidikan. Lingkungan masyarakat, nanti kalian saat ada di rumah, di masyarakat, serta lingkungan kerjanya tatkala nanti kalian bekerja di baik itu instansi pemerintah, perusahaan, dunia industri, dan lain sebagainya. Tujuan yang keempat, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi. Ini penyesuaian ini di lingkungan pendidikan, masyarakat, dan lingkungan kerja. Artinya kalian bisa mengatasi hambatan, kesulitan di lingkungan kerja, di lingkungan pendidikan, dan di lingkungan masyarakat. Untuk itu secara khusus BK membantu siswa agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi 4 aspek. Ya. Aspek yang pertama aspek pribadi, aspek kedua aspek sosial, aspek ketiga aspek belajar, dan aspek keempat
aspek karir. Selanjutnya, BK, bimbingan konseling, apakah identik dengan marah-marah? Atau pemantau tata tertib? Ini. Atau tukang menghukum? Bikin males kalau ketemu BK? Tidak begitu. Nah, ini konseling adalah sahabat siswa. Ya, konseling itu sahabat siswa. BK tempat bertanya. Ya, nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran di SMK Negeri 2 Pengasih, bisa sharing nanti ada BK. Nah, jadi BK membantu mengenali potensi diri dan lingkungannya. Tadi di depan sudah kita sampaikan, BK itu membantu nanti kalian kalau memang di sini belum tahu lingkungan, ya belajar lingkungan SMK 2 Pengasih itu seperti apa, model pendidikannya seperti apa, kemudian cara belajarnya seperti apa. Karena di SMK 2 Pengasih ini ada pelajaran teori dan ada pelajaran praktek. Itu artinya itu SMK 2 Pengasih ini setengah kayak diklat, pendidikan dan latihan. Pendidikannya ada, latihannya ada, latihannya dalam bentuk praktek. Baik, kemudian BK mengarahkan belajar dan karir. Artinya belajar untuk meniti karir. Ini mendampingi mencari solusi untuk masalah. Masalah apa saja? Tadi ada masalah pribadi, masalah sosial, masalah belajar, masalah karir. Nanti muaranya kalian bisa bertanya kepada teman-teman kami di bimbingan dan konseling. Kemudian melatih siswa mandiri. Nah, ini ya, agar siswa mandiri bagaimana caranya, bagaimana cara bekerja, belajar, dan seterusnya. Kemudian jadi BK adalah guru yang bertugas mendampingi siswa untuk meraih sukses. Setelah lulus, ternyata saran dari Bapak Ibu guru, baik itu yang bukan guru BK sama, sarannya bagus. Terus kalau ditindaklanjuti, insya Allah kalian bisa sukses. Lalu bagaimana caranya bisa sukses? Caranya bisa sukses? Nah, ini aku pasti sukses. Kalau tidak sukses, pasti bukan aku. Ini penyemangat buat kita, buat para siswa sekalian. Masuk SMK 2 Pengasih, aku pasti bisa. Nah, padahal di SMK kan SMK bisa, SMK hebat. Nah, SMK bisa, SMK hebat. Kalau di SMK 2 Pengasih, Stewa Jaya, STM Negeri Wates Jaya, gitu ya. Jadi tadi ada membentuk pribadi yang mandiri. Nah, ini melalui yang pertama adalah berpikir positif. Kalau kita mendengar kata positif, pasti kita akan terbayang hal-hal yang baik saja. Manusia dalam menjalani hidup selalu ada tantangan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, dan apa yang Tuhan berikan itu pastilah untuk menguji kita sebagai manusia, dan setiap orang punya masalah, tapi yang membedakan orang yang satu dengan yang lain bagaimana orang tersebut menyikapi masalah yang dihadapi. Ini berpikir positif, menyikapi masalah, berpikirnya positif, jangan negatif. Secara sadar ataupun tidak, kita sering mengeluh dan berpikir negatif terhadap keadaan dan situasi yang kita alami. Kalau kita pas ketelayak cara Jawane, terus pikiran kita negatif, jangan seperti itu. Berpikiran negatif kepada sesama manusia tidak baik, apalagi kalau kita sampai berpikiran negatif kepada Sang Pencipta. Nah, untuk bikami dalik. Nah, manfaat berpikir positif dan senyum sudah tidak diragukan lagi bahwa hanya berpikir positif badan kita menjadi sehat, tidak sakit-sakitan, atau bahkan sukses dalam bisnis. Memang dengan berpikir positif,
urat-urat saraf kita menjadi tidak tegang sehingga pikiran menjadi jernih, mudah memutuskan hal-hal yang penting. Selain berpikir positif, senyum juga sangat besar pengaruhnya terhadap diri kita. Mari kita luangkan waktu kita untuk tersenyum. Tersenyum artinya benar-benar di hati kita tersenyum. Orang yang sedih bisa gembira dengan senyum. Paksakan untuk senyum. Seperti aktor-aktor itu, bintang-bintang sinetron itu sebenarnya dia juga belum tentu senang, belum tentu sedih, tapi dipaksa untuk berperan orang yang sedih, atau dipaksa untuk berperan sebagai orang yang sangat gembira sekali, padahal dia punya problem juga di rumahnya. Tapi bagaimana dia bisa bersikap yang senyum bahagia begitu. Orang yang sedih bisa gembira dengan senyum. Orang marah akan reda jika bisa tersenyum. Jika tidak bisa tersenyum dengan cara menarik ujung bibir seperti orang-orang yang sedang tersenyum. Jadi ini berpikir positif akan sukses. Percaya atau tidak, sikap kita adalah cermin masa lampau kita. Pembicaraan kita di masa sekarang merupakan ramalan bagi masa depan kita. Maksudnya apa? Ya, bahwa kondisi masa lalu, sekarang dan masa depan kita dapat tercermin dari bagaimana sikap kita sehari-hari. Cara sukses, kenali potensi diri, ya. Ini kenali diri sendiri, tentukan tujuan hidup, kenali motivasi hidup, hilangkan negative thinking, tadi sudah kita terangkan. Jangan mengadili diri sendiri. Ya, jangan mengadili diri sendiri. Apa itu? Kalau coro Jawane nglokro. Jangan. Kita masuk SMK 2 Mengase, mantap betul. Saya sudah siap. Pendidikan di SMK Negeri 2 Mengase diperlakukan sama, tidak membeda-bedakan. Perlakuan para guru dari kepala sekolah sampai kepada pegawai sama, tidak membeda-bedakan. Ini bagaimana sifat saya, ini silahkan kalian lihat. Punya sifat ramah, memperhatikan waktu, semangat belajar, suka mendapat teman baru, bersyukur atas yang diberikan Allah, mudah memaafkan, punya rencana karir, punya rencana masa depan, tahu cara meredam emosi diri, ngerem artinya, ya. Ini konsep diri yang positif. Yakin terhadap kekuasaan Allah, mampu mengatasi masalah, menyadari adanya perbedaan, mampu melihat kekurangan dan berusaha memperbaiki diri, mampu tampil prima, pengetahuan luas dalam bidangnya. Ya. Ini pengetahuan luas dalam bidangnya ini nanti setelah kalian menimba ilmu di sini di SMK 2 Pengase, yang jurusan bangunan ya ahli bangunan, yakin nanti ahli bangunan, yang teknik mesin ahli mesin, dan seterusnya. Ya, itu peka terhadap kebutuhan orang lain. Ini hubungannya dengan jasa. Kita sebagai tenaga teknik tahu kebutuhan orang lain dan yang siap kita layani. Memiliki harapan yang realistis. Apa artinya? Harapannya nyata. Ya, jangan ngoyo-woro istilahnya gitu. Penghargaan diri yang sehat, ya, artinya kita menghargai diri agar kita tetap sehat. Nah, menerima dan memberi umpan balik secara efektif. Ini konsep berpikir positif. Kemudian tadi ada kenali tujuan hidup Anda. Anda itu pengen jadi apa nanti setelah lulus SMK 2 Pengase, ya. Mau jadi pegawai negeri,
jadi polisi, jadi apa saja, atau mau ini kita punya BKK, Bursa Kerja Khusus SMK 2 Pengarsih, yang siap menyalurkan Anda. Misalnya mau kerja di Toyota, PT Toyota itu bukan hanya monopoli teknik kendaraan ringan loh, ya. Semua dibutuhkan, jurusan bangunan juga dibutuhkan, jurusan listrik, jurusan elektronika, semuanya dibutuhkan. Atau mau jadi pengusaha, nah ini tujuan hidup, ya. Setelah lulus Anda mungkin melanjutkan pendidikan, Anda mungkin bekerja, Anda mungkin berwirausaha. Ini tujuan. Dan yang terakhir, kalau kalian sudah mapan, silahkan. Tujuan hidup yang terakhir ini adalah berkeluarga. Ini tujuan hidup kita, ya. Sekarang kenali motivasi hidup. Kenal dan tahu hal-hal yang dapat menumbuhkan motivasi atau semangat mencapai tujuan hidup. Singkirkan hal-hal yang membebani diri dan pikiran. Ini ada tulisan ini, dilarang mengeluh. Mengeluh hanya menyebabkan hidup dan pikiran jadi lebih berat. Nikmati ritme masalah yang dihadapi. Gak ada masalah gak hidup, gak ada masalah gak belajar. Jangan, ya. Pokoknya walaupun ada masalah kita tetap hidup, ya. Nggak ada masalah ya kita tetap belajar, ya itu. Nah, sekarang tadi berpikiran positif, sekarang berpikiran negatif, ya. Masalah adalah kendaraan untuk meraih sukses. Ini masalah adalah kendaraan untuk meraih sukses. Nah, anak muda yang rajin dan bercita-cita tinggi pasti banyak masalah. Pasti itu. Orang hidup pasti ada masalah. Apalagi Anda anak-anak muda, ya, yang calon mendunia pasti punya masalah. Tapi masalah itulah yang menyampaikannya ke atas. Jadi kalau kamu takut masalah, ya kamu nggak akan sampai kemana-mana. Paling hanya ngundur di rumah, ya. Jangan dikira kalau di rumah nggak ada masalah, ada juga, ya. Ini bersabarlah untuk yang baik. Ekspresi positif hasilkan perilaku positif. Kita akan menabur, kita akan menuai. Artinya memanen gitu, ya. Kita menabur pikiran, berarti kita menuai perbuatan. Ya, kita dari perbuatan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi sifat, sifat menjadi karakter, karakter menjadi arah hidup. Itu, ya. Itu ekspresi orang yang berpikiran positif. Nah, jangan mengadili diri sendiri. Introspeksi diri adalah penting, namun jangan terlalu menyalahkan diri. Ya, penting, tapi jangan sok menyalahkan diri. Walah, aku kok jadi anak si A. Jangan seperti itu, ya. Menyalahkan diri, ya. Hal ini akan menekan potensi diri yang seharusnya dapat berkembang luar biasa. Karena kalau kita selalu menyalahkan diri, ya, kita akan terhambat karena apa? Potensi diri tadi. Setelah tadi kita ke bimbingan konseling seperti itu, bagaimana mengenali diri. Nah, kita ini masuk ke Anda kan sebagai siswa baru, ya, harus semangat, mantap betul. Sekolah baru, semangat baru, ya. Dulu dari SMP, sekarang dari tingkat menengah. Nah, yang kalian pilih adalah SMK Negeri 2 Pengarsih. Kalian harus sudah mantap, semangat, ya, masuk. Nah, tujuan ini adalah mengenal aspek-aspek penyesuaian diri serta dapat menerapkan sikap dan kebiasaan dengan lingkungannya. Ini ada gambar, ya. Tebak gambar tersembunyi, ya. Kita lihat. Jebret. Instruksinya ini, perhatikan gambar yang tersembunyi berikut.
Anda diminta menebak gambar apa yang tersembunyi dan ada berapa, gitu ya. Nah, ini silahkan. Bisakah Anda melihat orang pada gambar di atas? Nah, ini ada gambarnya orang di sini. Silahkan perhatikan benar-benar ya. Ini, bisakah Anda melihat orang pada gambar di atas? Orangnya ada berapa? Orang, ya, manusia. Selanjutnya, ini gambarnya foto. Bisakah Anda melihat binatang? Sebutkan binatang apa di gambar itu. Ya, ini hanya ilustrasi saja, tugas nanti. Nah, ini manusia sejak dilahirkan akan berhadapan dengan lingkungan yang menuntutnya untuk menyesuaikan diri. Penyesuaian diri yang dilakukan oleh manusia diawali dengan penyesuaian secara fisiologis yang dikenal dengan adaptasi. Berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan remaja di sekolah hampir selalu berkaitan dengan penyesuaian diri. Masih banyak siswa di sekolah tidak dapat penyesuaian diri, tidak dapat menyesuaikan diri, baik dengan aturan yang ada di sekolah maupun teman-temannya sebaya. Seperti contohnya, ada siswa yang sering mengabaikan tugasnya sehingga guru menganggap bahwa anak membangkang dan segera diminta untuk datang ke ruangan BK karena dianggap pelanggar peraturan. Nah, ini jadi kalau anak misalnya sudah dianggap guru membangkang, di sini tidak akan dimarahi, paling hanya, Mas, coba kamu sana datang ke ruang bimbingan konseling, ya, ke ruang BK. Nah, ada pula yang bertindak tidak sopan dengan salah seorang guru sehingga guru yang lain menganggap bahwa anak tersebut membuat perilaku yang buruk dan memberikan ketidaknyamanan terhadap lingkungan sekitarnya. Artinya lingkungan sekitar ya nanti pas waktu belajar mengajar, kalau pas tatap muka. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Pengertian ya. Ini penyesuaian berarti beradaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmani dan rohani dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Nanti kalau kalian sudah masuk sekolah dua pengasih harus bisa menyesuaikan diri ya, itu ya, ya, dengan aturan sekolah dan lain-lain. Penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, segala macam kesulitan dan frustasi secara efisien. Individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara yang kuat. Kemudian yang ketiga, penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Mencapai keseimbangan artinya nanti setelah kalian sebagai siswa ada keseimbangan. Bagaimana ini teman, bagaimana ini bapak ibu guru, bagaimana ini tenaga administrasi, bagaimana ini bapak kepala sekolah, bapak wakil dan seterusnya. Ini artinya kalian beradaptasi. Kalau dulu di SMP, oh di SMP itu seperti ini, jangan samakan. Kita SMK Negeri 2 Pengasih. Ini ya. Lanjutnya. Nah, karakteristik penyesuaian diri, mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, ya, ini. Tidak, yang nomor 2, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis. Apa itu mekanisme psikologis? Mekanisme psikologis itu adalah
perasaan minder kalian, ya. Kalian masuk SMK 2 Pengasih nyekutrut. Nah, wis artinya kalian tidak bisa menyesuaikan diri. Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Ya. Mampu dalam belajar. Mampu saya belajar karena apa? Saya sudah diterima, resmi saya diterima di SMK 2 Pengasih. Menghargai pengalaman. Nah, ini artinya kalian juga dengan senior, artinya yang kelas 11 dan kelas 12, hargai, dia adalah sebaik saya. Dia lebih dulu menimba ilmunya di sana dan mungkin lebih bagus. Yang ke-7, bersikap realistis dan objektif, ya. Nyata. Nih. Penyesuaian diri secara positif individu akan melakukan dalam berbagai bentuk. Antara lain, 1, penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Ada masalah dihadapi secara langsung. Penyesuaian dengan melakukan eksplorasi. Eksplorasi itu percobaan, ya, atau apa ya, mengurai masalah itu. Oh, ini kalau tak hadapi begini bagaimana? Penyesuaian dengan trial and error. Kalau trial and error itu ya coba-coba. Kalau saya hadapi begini bagaimana? Penyesuaian dengan substitusi. Penyesuaian dengan mengganti permasalahan. Yang kelima, penyesuaian diri dengan menggali kemampuan pribadi. Ya. Keenam, penyesuaian diri dengan belajar. Jelas nanti kalian karena bisa ya belajar di SMK 2 Pengasih. Penyesuaian diri dengan inhibisi dan kontrol diri. Artinya ya dalam diri kita sendiri kita kontrol. Penyesuaian diri dengan perencanaan yang cermat. Artinya kita rencanakan dengan cermat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penyesuaian diri. Kondisi jasmaniah yang meliputi pembawaan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, sistem otot, kesehatan dan sebagainya. Saya yakin kalian ini kondisi jasmaninya bagus, sehat. Kemudian yang kedua, perkembangan dan kematangan, terutama kematangan intelektual, sosial, moral dan emosional. Nah, nanti ini perkembangan dan kematangan ini akan berjalan sesuai waktunya, sesuai usia mental kalian. Bagaimana kelas 10, kelas 11, kelas 12, setelah keluar nanti kalian akan matang secara intelektual, secara sosial, secara moral dan secara emosional. Penentu psikologis yang meliputi pengalaman, belajar, pembiasaan, determinasi diri, frustasi dan konflik. Ini secara psikologis tadi ada di depan, ya masalah-masalah psikologis diantaranya adalah itu. Kondisi lingkungan. Nah, ini kondisi lingkungan, bagaimana lingkungan Anda di rumah, bagaimana lingkungan Anda di sekolah, di kelas, ya, dan bagaimana kondisi di lingkungan masyarakat. Ini akan mempengaruhi proses penyesuaian diri. Nah, sekarang cara menyesuaikan diri di sekolah, ya, caranya ini pelajari situasi SMK 2 Pengasih. Berbaik sangka, artinya ya positive thinking, berbaik sangka yang baik, ya. Kemudian sesuaikan keadaan sekolah. Artinya kamu yang menyesuaikan, bukan sekolah menyesuaikan keadaan kamu, ya. Artinya Anda menyesuaikan dengan keadaan dan peraturan di sekolah, mengetahui aturannya ini, ya, aturan sekolah. Mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah, di antaranya ini sekarang lewat daring, ya. Mohon diikuti, ya, dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keenam, kenali, ya, nanti Bapak Ibu guru dikenali. Kemudian hormati. Di samping itu menghargai sesama, ya, sama teman kamu. Yang kedelapan adalah menjadi diri sendiri, menjadi saya, ya, saya. Artinya saya sudah mempelajari situasi dan seterusnya. Yang terakhir itulah menjadi diri sendiri, ya, diri kita, ya. Nah, tips semangat masuk ke sekolah baru ini nanti, ya, kalau nanti sudah masuk daring, tidak daring, sudah masuk
pelajaran tatap muka ini biasakan tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Ini kalau yang muslim silahkan dengar adzan subuh ikut jamaah ke masjid, mungkin kalau dekat sholat subuh siap-siap untuk belajar. Siapkan perlengkapan belajar, disiapkan sebelumnya. Buat jadwal atau mengatur waktu kegiatan. Ya, kegiatan dalam satu hari diatur. Kalau Senin apa, Selasa apa, Rabu dan seterusnya. Artinya tiap hari sudah ada kegiatan yang khusus, dan itu jangan dilanggar karena itu kesepakatan yang kamu buat sendiri. Jangan dilanggar, ya. Nah, menata meja dan tempat belajar kalau di rumah ada itu ya ditata. Mungkin kalau biar dapat suasana baru diganti posisi. Fokus pada impian dan target. Target kelas 10 saya juara kelas. Ya, oke, targetkan juara kelas. Selalu berpikiran positif, ya. Pokoknya yang jelas orang yang berpikiran positif itu akan baik. Tapi kalau pikirannya negatif, ngeres lah, nggak akan sukses orang yang seperti itu. Ya. Buatlah pertemanan baru. Nanti di antara satu kelas itu buatlah teman baru. Ya, kemudian jadilah diri sendiri, artinya percaya diri sendiri. Terus jangan bolos sekolah, jangan terlibat dalam kegiatan sekolah. Bukan maksudnya jangan terlibat, tapi terlibatlah dalam kegiatan sekolah ekstrakurikuler. Ya, tumbuhkan rasa bangga dengan sekolah. SMK 2 Pengasih. Mengenal semua fasilitas sekolah yang ada. 13 terakhir, menghindari hal-hal yang membuat Anda tidak semangat belajar. Tugas nanti kalian ya para siswa baru, ya, setelah mengikuti materi dari PK ini, ya, coba jelaskan mengapa Anda memilih SMK Negeri 2 Pengasih sebagai titian untuk menggapai cita-citamu, sebagai tangga untuk menuju cita-citamu. Mungkin cita-citamu kamu gantungkan di langit. Nah, ini tangganya untuk mencapai sana itu bagaimana, ya. Ini mengapa Anda memilih SMK 2 Pengasih, ya. Ini jelaskan secara singkat dan padat. Nah, kemudian kiat-kiat apa saja yang perlu Anda lakukan agar Anda terhindar dari masalah sosial yang akan merugikan dalam mencapai cita-cita. Nih, banyak masalah sosial nanti yang akan timbul, ya, yang akan kalian hadapi di sekolah, ya, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Itu akan timbul masalah sosial. Nah, ini coba nanti kalian rangkum. Saya harus bagaimana, begitu. Karena untuk menghadapi itu agar kalian terhindar dari masalah-masalah sosial. Kalau masalah di masyarakat banyak sekali, ada kenakalan remaja. Di materi nanti yang sudah kita bagikan ada, silakan ini dipelajari, ya. Ada kenakalan remaja. Kalian termasuk remaja awal, ya. Mungkin nanti banyak hal-hal yang akan merugikan kalian sehingga perlu kalian ini harus perhatikan benar agar kalian bisa terhindar dan kalian bisa sukses dalam menempuh pendidikan dan latihan di SMK Negeri 2 Pengasih. Apapun jurusannya, semua adalah jenjang untuk meraih sukses kalian di masa yang akan datang, ya. Sekian, terima kasih, thank you anak-anakku sekalian, ya. Semoga kalian dalam meniti karir bisa sukses sampai tua. Salam dari kami, bimbingan konseling SMK Negeri 2 Pengasih, ya. SMK hebat, SMK jaya, ya. SMK bisa, Setewa Jaya, SDM Negeri Wates Jaya. Sekian dari kami, dan bila ada kata yang salah, mohon maaf. Dan saat ini, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.